Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suatu ketika anak-anak di langit, anak-anak di wilayah Palestina pernah keluar bermain. Kapan mereka bermain? Mereka bermain ketika kapal-kapal dari Israel itu keluar. Kemudian apa yang mereka sampaikan antara satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya keluar dan bermain. Kemudian mereka bilang, lihat, nanti aku akan berdiri di atas sambil menunjuk ke langit dan aku akan melihatmu berada di bawah. Tapi temannya satunya lagi bilang, tidak, saya akan berdiri di atas lebih tinggi daripada dirimu. Kenapa? Karena mereka satu sama lain adalah penghafal. Karena satu dengan yang lainnya, orang-orang yang menghafal Quran itu berada di tingkatan yang tinggi dan lebih tinggi. Teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, mau jadi penghafal Quran? Mau jadi penghafal Quran? Yang perempuan ada suaranya nih, mau jadi penghafal Quran? Masya Allah. Ini yang laki-laki sama perempuan mau dites nih suaranya nih. Kalau mau semangatnya tuh udah bersalaman belum? Oh, ada yang belum, Ustaz, ada yang belum katanya. Ya. Oke, kita coba tes. Mana yang semangat, yang ikhwan atau yang akhwat? Yang mau jadi penghafal Quran? Ikhwan, coba tes dulu. Mau jadi penghafal Quran? Insya Allah. Insya Allah. Tapi kita dengar akhwat dulu. Coba mau kalah apa enggak nih? Yang akhwat mau jadi penghafal Quran? Masya Allah. Ini luar biasa. Semangatnya Masya Allah. Dua-duanya sama-sama ingin menjadi penghafal Quran. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, asatidzah, saya izin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Dr. Andes Nur Rashid, MPDI, MSI, CPS, yang alhamdulillah berada di bersama kita, Masya Allah. Kemudian yang sama-sama kami hormati Direktur LSI Al-Fatah, Dr. Andes Nur Ali Muharram, MM, barakallahu fikum. Yang sama-sama kami hormati Ustaz, ini beliau guru saya pribadi, Masya Allah, banyak mengajarkan ilmu hikmah, ya. Kenal dengan beliau ceritanya di Unisma. Ini salah satu guru kami, sahabat kami, senior kami, Ustaz Khairuddin SPDI, Kepala SDIT Al-Fatah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau-beliau semua yang tadi kita sebutkan. Kemudian Ustaz Ahmad Fauzi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan beliau. Yang sama-sama kami hormati Ustaz Saifullah SOSI sebagai Kepala SMPIT Al-Fatah. Kemudian yang kami hormati Ibu Mulyani SPD sebagai Kepala Raudhatul Atfal Al-Fatah. Kemudian yang sama-sama kami hormati Komite Sekolah Bapak Didi Darmadi SPDI MA MPD, Masya Allah. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Dewan Ibu Guru yang semoga senantiasa Allah berikan keluasan hati untuk mengajarkan, membimbing, dan juga mengajak anak-anak kita sekalian untuk mencintai Al-Quran,
untuk senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara untuk mencintai Allah dan Rasulnya? Adalah biwasilatil Quran wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sunnah Nabi dan juga melalui wasilah dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dan juga yang terakhir untuk anak-anakku sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi para hufaz, menjadi hamil Quran, orang-orang yang membawa Quran, yang tadi disampaikan oleh guru kita di depan, menjadi orang-orang yang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di dunia. Manhum, siapa mereka? Ahlullah wa khassatuh. Manhum, siapa itu yang menjadi keluarga Allah? Yakni mereka-mereka yang membawa Al-Quran, mereka-mereka yang menjaga Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, namun juga mereka amalkan apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas sedikit, insyaallah. Izin anak coba tampilkan slide. Alhamdulillah, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, bismillah. Tema yang akan kita ambil hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman untuk membentuk karakter dalam menghadapi tantangan zaman. Kita bisa lihat sama-sama bagaimana tarbiyah Quran dan tantangan zaman ini berjalan. Bapak Ibu, dalam mentarbiyah anak-anak, kita perlu sampaikan anak-anak yang ada di depan kita, inilah yang kita harapkan. Mereka lah anak-anak yang mungkin menjadi harapan kita. Saya dulu pernah berbuat salah, saya dulu tidak bisa ngaji sampai sekarang, maka saya harap anak-anak saya inilah yang akan menjadi penerus, yang akan menjadi wasilah, yang akan membantu saya, yang menjadi membantu menambahkan setiap kekurangan-kekurangan yang pernah saya lakukan. Tidak mungkin ada orang tua yang tidak mengharapkan anak yang menjadi kebahagiaan untuk dirinya. Tidak ada satupun orang tua yang mengharapkan anaknya agar meninggalkan dirinya di akhirat. Tidak ada. Yang ada adalah dia harapkan anak yang menjadi kebahagiaan untuknya, baik di dunia dan juga di akhiratnya. Bapak Ibu sekalian, namun perlu kita ketahui, apakah punya cita-cita menjadi keluarga Al-Quran saja sudah cukup? Apakah mempunyai cita-cita untuk menjadi dan membentuk keluarga Al-Quran saja sudah cukup? Kalau kita katakan tidak. Maka yang perlu kita ketahui adalah dalam membentuk suatu cita-cita tersebut harus ada yang namanya action. Ya? Apa dia? Apa action? Aksi. Ada hadir? Nanti ke panitia ya. Nah, teman-teman sekalian, harus ada yang namanya aksi. Dan tidak mungkin lantaran tidak akan sampai. Yang mengharapkan, menginginkan anak yang menjadi seorang penghafal Quran, namun tidak menunjukkan kecintaan Quran itu berada di rumah. Ya. Dikatakan dalam kitab ulama, dalam kalau kita bisa lihat dalam kitab ada namanya Ayyuhal Walad,
bahwasanya disebutkan dalam membentuk fondasi sebuah anak setidaknya ada 3 yang akan mempengaruhi anak tersebut. Yang pertama adalah orang tuanya. Orang tua inilah akan mempengaruhi bagaimana anak-anak itu tumbuh, bagaimana anak-anak itu besar, bagaimana anak-anak itu memilih teman, bagaimana anak-anak itu akan menjadi sosok. Apakah ia menjadi seorang muslim yang baik, apakah ia menjadi seorang muslimah yang solehah. Maka di rumah inilah anak-anak itu dididik. Yang kedua adalah teman. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Namun dari 3 faktor ini, maka yang disebutkan yang paling besar adalah orang tuanya. Karena orang tuanya, dia yang akan menentukan, mereka itu yang akan menentukan dan akan membawa kemana anak ini akan berjalan, kemana anak ini akan pergi. Kita lihat, ini adalah bagaimana sebuah studi untuk mentarbiyah anak-anak dengan Al-Quran. Yang mana sekarang Al-Quran itu dihafal. Perhatikan, ada sebuah perkataan ulama bagus sekali. Kalau kalian ingin tahu, lihat, kalau kalian ingin tahu, sekarang Al-Quran ini dihafalkan. Ketika ada lomba-lomba tentang menghafal Quran, maka bakal banyak orang yang berbondong-bondong ikut. Banyak orang yang akan berbondong-bondong ikut serta. Tapi ketika isi tentang Al-Quran dibukakan, maka banyak orang-orang yang kabur darinya. Kenapa? Maka tidak dapat banyak sekarang orang-orang yang menghafal, namun tidak sampai duk, tidak sampai rasa Quran itu masuk ke dalam hati. Maka ini adik-adikku sekalian, jadikan Al-Quran yang kita hafal bukan hanya sampai di lisan, bukan hanya sampai di tenggorokan, masukkan dia ke dalam hati. Sampai ketika kita beramal, apa tadi disampaikan oleh guru kita yang sebelumnya? Karena khuluquhu, bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nabi disebut sebagai Al-Quran berjalan. Bapak Ibu sekalian, orang-orang di luar sana yang tidak sekolah di Al-Fatah, orang-orang di luar sana yang bahkan tidaklah termasuk orang-orang yang muslim, mereka tidak membaca kitab kita, mereka tidak melihat itu. Yang mereka lihat adalah diri kita. Maka jadikanlah kita sebagai ikon, contoh dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau dari pelajaran yang kita pelajari tadi. Karena mereka melihat kita, lihat bagaimana orang-orang jadikan orang-orang itu teroris dan lain sebagainya, muslim teroris dan lain sebagainya. Apa yang dilihat? Karena penampilannya saja. Apakah pernah mereka membaca? Nah, mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Orang-orang yang mengatakan itu tidak membaca. Nah, adik-adikku sekalian, kita lihat tarbiyah Quran dan tantangan zaman. Mari kita perhatikan. Dalam sebuah situs di sini, 3 remaja di Jembrana positif HIV/AIDS akibat pergaulan bebas. Kita lihat contoh yang lain. Tawuran pelajar di Terminal Tanjung Teja Serang, 1 tewas. Ini berita-berita terbaru ya. Duel siswa SMP, todongkan senjata api dan parang di Pandeglang. Remaja SMP dibacok saat tawuran di Bekasi. Remaja SMP tewas dibacok saat tawuran. Tawuran pemuda pecah di Ciamas. Tangkap 3. Isinya sekarang berita kita kurang lebih begini. Kalau Bapak Ibu sekalian baca berita ya. Dan ini saya izin mengenalkan juga. Ustadz dulu alumni salah satu sekolah yang cukup terkenal dengan tawurannya. Ustadz dulu di alumni SMK Negeri 1 Jakarta. Kalau SMK Negeri 1 Jakarta disebut biasanya nggak tahu.
Tapi kalau udah disebut lakopnya baru tahu. Jadi dulu saya alumni Pudut ya. Pudut 145. Mungkin ada di sini bapak-bapak sekalian ya, teman-teman satu Alpes. Kalau ceritanya begitu. Dan memang luar biasa, mereka yang masuk sana itu rata-rata itu udah tujuannya untuk menghancurkan lawan. Ya teman-teman, adik-adikku sekalian, betapa mengerikannya kehidupan di luar sana. Ketika Al-Quran, As-Sunnah tidak kita menjadikan prinsip dalam berkehidupan. Sampai kita ketika sekolah dari Bekasi ke Jakarta Pusat di sini, dibilang teman-teman pulang pergi nganter nyawa. Jadi kita nggak tahu kalau kita sekolah di situ kapan kita bisa berangkat, kapan kita bisa pulang. Selama saya sekolah di sana 3 tahun, 2 orang kakak kelas saya meninggal dunia. Nah ini teman-teman sekalian, betapa Al-Quran ini penting menjadi pedoman hidup. Bagaimana kita menjadikan itu? Nah kita akan datang. Kita akan kilas dulu. Ini gambaran yang terjadi saat ini. Gambaran yang terjadi saat ini di mana-mana. Makanya Kang Deddy bikin solusi. Ceritanya, solusinya apa? Yang nakal-nakal masukin. Oh, dimasukin ke barat. Ada berita terbaru bagi para penghafal Quran yang gak mau murojaah, katanya dimasukin ke barat juga. Wah, makanya murojaah. Mau dimasukin ke barat gak? Ya. Nah, ini kita lihat. Lihat sebuah fakta. 72,25% Muslim di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Siap menjadi agen Quran? Siap menjadi agen Quran? Siap mengajari Quran? Siap mengajari Quran? Catat. 10-20 tahun lagi ketemu Kiai Khairuddin, ketemu Kiai Murasyid, ketemu Kiai yang ada di sini semuanya, ketemu ustaz-ustaz yang ada di sini, ketemu ustaz. Sekarang saya sudah siap, ilmu sudah mumpuni, saya siap untuk menjadi generasi Quran dan generasi pengajar Al-Quran. Saya siap dikirim ke pelosok-pelosok bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teman kami ketika di pondok dikirim ke Papua, ya, ke Papua buat ngajarin Quran. Tahu teman-teman sekalian, ternyata di sana itu yang mengajarkan Quran sedikit sekali. Kalau di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, ada guru-guru yang sangat amat hebat, bisa kita belajar darinya. Tapi di sana sedikit sekali orang yang mau belajar Quran, dan ada pun yang mau belajar Quran gurunya tidak ada. Dan akomodasi untuk datang ke sana itu sangat amat sulit. Ini yang di Papua. Kemudian ada lagi yang dikirim ke Mentawai. Mentawai ini daerah Padang, dekat-dekat Padang. Ternyata setiap bulan Ramadan ada dai-dai yang diutus ke sana untuk mengajarkan Quran. Namun jumlah mereka tidak banyak, kurang lebih sekitar 200 orang. Tapi satu kapal, salah satu teman kami cerita, satu kapal dengan mereka dikirim orang-orang yang siap untuk mengajak keluar dari Islam sebanyak 2000 orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang ada di luar, yang ada di dunia kita saat ini. Betapa keluarga menjadi fondasi sebelum anak-anak terjun ke masyarakat. Apakah cukup dengan kita sekolahkan saja anak-anak di sekolah Islam? Lingkungan itu dibentuk dari keluarga yang baik. Maka jangan katakan Bapak Ibu sekalian selesai ketika sudah menitipkan anak di sekolah, maka sampai rumah tugasnya sudah selesai. Tidak. Evaluasi. Apa yang sudah anak-anak pelajari di sekolah? Apa yang anak-anak pelajari di sekolah dan diterima? Ajak mereka diskusi. Tanyakan. Siapa di sini? Ini yang kita mau sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau mengambil hati mereka, maka dekatilah mereka. Dan jangan lupa, sisihkan waktu kita di sepertiga malam untuk mendoakan anak-anak kita. Ambil hati mereka. Tanya. Selelah apapun kita setelah bekerja, tanya. Nah, tadi belajar apa? Tadi gurunya bilang apa? Ambil bukunya, evaluasi sendiri.
maka di situ anak-anak akan tumbuh berkembang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mau lelah dalam mengurus anak, maka yakinlah syaitan akan mengambil peran itu. Cepat atau lambat anak kita akan diambil oleh mereka. Maka kita wajib membentengi hal ini. Kita tanamkan akidah yang bagus. Kita tanamkan kemampuan-kemampuan kepada anak-anak kita agar mereka bisa mempunyai sebuah benteng. Ya. Agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Lihat, realitas tantangan zaman, maraknya perilaku penyimpangan, bullying, kecanduan gadget, gaya hidup hedonis, krisis karakter, anak-anak mudah marah, kurang hormat, tidak jujur, malas ibadah, ngafalin anomali, hafal ya? Tuh, kadang lebih hafal nama-nama anomali daripada nama-nama nabi, daripada nama-nama, kalau kata anak-anak sekarang tum sahur ya. Apalagi krokodilo apa? Krokodilo apa lagi? Berkata begitu. Tahu Pak? Nggak tahu ya. Itu anak-anak kita sekarang itu tontonan mereka. Apa tadi namanya? Kel mokel ya apa? Dundung apa? Kukul dundung dan lain sebagainya. Coba, siapa nama sahabat yang pertama kali diutus ke Madinah? Yang menjadi seorang dai pertama ke Madinah siapa? Mana suaranya? Mana tadi yang tung sahurnya? Ini kenapa? Karena pergeseran. Bapak Ibu sekalian, kita perang melawan orang-orang luar sana, namun tidak diangkat senjata kita. Tidak. Perhatikan, ada satu kaidah. Jika hiburan itu lebih diminati, maka ilmu pengetahuan akan semakin turun. Sebuah kaidah. Jika hiburan lebih diminati, maka ilmu pengetahuan akan turun. Dan begitu pula sebaliknya. Jika ilmu pengetahuan semakin diminati, maka hiburan pasti akan turun. Perhatikan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mengizinkan nih, kita berpikir global, berpikir jauh luas. Ada satu negara yang dulu ditindas, tidak dikasih kesempatan bagi warganya untuk hidup dengan nyaman, untuk menghafalkan Quran. Bahkan orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala diambil, dipancung, dimutilasi. Di mana itu? Negara tersebut adalah Suriah, yang saat ini Allah Subhanahu wa taala merdekakan. Ya, ini adalah bumi Syam, di mana dahulu ilmu berkembang luas dari bumi Syam. Ya, dari tanah Suriah ini dahulu pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Islam menjadi agama yang luar biasa hebat. Bahkan bisa sampai ke dunia dan tanah Andalus. Apa itu Andalusia? Spanyol. Islam sampai Spanyol. Kalau tidak percaya, silahkan datang ke Granada. Mana? Granada. Mana? Tahu sekarang Granada, tahu? Ada yang pernah dengar? Granada nama bola di Liga Spanyol. Disitulah salah satu tempat terakhir kerajaan Islam berjaya di bumi Spanyol. Apa yang terjadi? Bagaimana Granada itu runtuh? Ya, kita sekalian, anak-anak sekalian, perhatikan. Granada runtuh ketika salah satu intelijen dari Inggris itu datang dari Indonesia, masuk ke dalam Granada dan ditanya, jadi bagaimana cara untuk meruntuhkan Granada, kota Islam yang luar biasa hebat, fondasi terakhir di bumi Spanyol? Mereka bilang ditanya sama anak-anaknya. Ketika anak-anak itu ditanya, apa yang engkau tahu
Yang saya takuti adalah ketika saya melempar batu ini, ketika saya melempar tombak ini, namun tidak sampai ke musuh-musuh Allah. Yakni orang-orang yang ada di luar sana. Ketika itu ditakuti, ketika dijawab begitu sama anak-anaknya, maka orang yang tadi badan intelijen dari Inggris ini, mereka bilang apa? Jangan serang Granada sekarang. Berjalan waktu, ba'da mururis zaman, ba'da fatratin tawilatin. Ketika berjalan beberapa waktu, apa yang terjadi? Kita lihat, ditanyakan kembali kepada anak-anak yang ada di Granada. Apa yang paling engkau takuti? Lihat jawabannya. Yang kami takuti adalah ketika kami melempar panah-panah hati ini, namun tidak diterima oleh dirinya. Lihat, yang kelas 6 nih, ada ikut menghafal Quran, dikit lagi mau masuk SMP. Lihat, perubahan yang tadinya adalah musuh-musuh Allah sekarang berubah menjadi asma. Yang kutakutkan ketika aku melemparkan panah-panah hati ini, namun tidak sampai ke hati mereka. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Kata badan intelijen Inggris ini, mereka menghubungi pihak yang ada di pusat, serang Granada sekarang. Maka pada saat itu Granada hancur. Maka ikhwan ba'azanillahu wa iyyakum, ketika kemaksiatan masuk, maka ini akan membuat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala memudar. Jangan kita berbangga dengan hafalan yang kita miliki saat ini kalau kita tidak murajaah. Karena pekerjaan penghafal Quran adalah murajaah seumur hidup. Murajaah. Ya, kalau tidak murajaah, maka nanti akan mudah hilang hafalan. Kita lihat, ini adalah gambaran yang ada di sekarang. Mari kita, sebelum itu, maka solusi yang ditawarkan untuk menghadapi tantangan zaman adalah kita harus tahu dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kita dijauhi dari Quran bukan hanya hafalannya, namun makna dan isinya. Coba, Al-Quran punya makna qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau dikumpulkan. Ya, dikumpulkan huruf-huruf menjadi sebuah bacaan yang disebut dengan Qur'anan dalam makna wal Qur'an atau mabahis fi ulumul Qur'an. Sebagaimana dikatakan juga, ini kita belajar sedikit Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang sudah pegang mushaf dari kecil sampai sekarang, tapi belum tahu maksudnya Quran itu apa, fungsinya bagaimana. Kita coba sedikit untuk mempelajari. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan manusia. Perkataannya siapa? Al-Quran adalah perkataannya siapa? Perkataannya Allah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersama Quran dia akan mulia. Perhatikan, Nabi yang paling mulia Nabi yang menerima Quran siapa? Nabi Muhammad. Maka jadilah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling mulia. Malaikat yang menyampaikan Quran, malaikat apa? Malaikat Jibril. Maka jadilah Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Kapan bulan diturunkannya Quran? Bulan apa? Bulan Ramadan. Jadilah Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Hari diturunkannya Quran adalah hari apa? Hari Jumat. Maka jadilah hari Jumat sebagai hari yang paling. Maka orang-orang yang bersama dengan Quran, maka ia akan menjadi orang-orang yang paling mulia. Tidak peduli kecil badannya, tidak peduli besar badannya, tidak peduli bagaimana fisiknya, selama di hatinya ada Quran, Allah muliakan. Tidak di dunia
dunia akhirat Allah akan muliakan. Percayalah, percayalah, orang-orang yang bersama Quran pasti Allah muliakan. Orang-orang yang bersama Quran apa? Orang-orang yang bersama Quran pasti apa? Boleh teman-teman yang sebelah kanan Ustaz? Orang-orang yang bersama Quran pasti Allah. Yang sebelah kiri, orang-orang yang bersama Quran pasti akan dimuliakan. Yang akhwat, yang perempuan, orang-orang yang bersama Quran pasti akan dimuliakan. Ini ditanamkan. Ini ditanam baik-baik. Ketika antum merasa pasti akan dimuliakan oleh Allah dengan memegang Quran, antum tidak akan malu untuk mengambil mushaf ketika di kereta sedang macet penuh, nggak akan malu. Di saat yang lain sibuk buat baca komik, nonton K-pop, nonton drakor, nonton drama-drama yang lain, kita tidak akan malu untuk merajaah sambil baca Quran. Kenapa? Karena kita pasti akan dimuliakan oleh Allah. Yang perlu kita ketahui pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat, kemudian diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis kepadanya lembaran-lembaran sampai pada kita dengan cara yang mutawatir. Mutawatir ini banyak orang-orang yang menjadi saksi dan menerimanya. Jadi tidak mungkin salah, tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Membacanya dinilai ibadah, ya beda dengan buku yang lain. Kalau Al-Quran kita baca dinilai ibadah. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran yang kita pilih? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Dzalikan kitabula hudan." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kita setiap sholat selalu minta sama Allah, ihdinas. Baca coba surat Al-Fatihahnya bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Setiap hari kita minta sama Allah agar Allah berikan kita petunjuk. Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak, tidak mungkin kita akan mendapat petunjuk dengan cara kita melalaikan diri. Bapak Ibu, anak-anak kita dititipkan ke Al-Fatihah. Bapak Ibu boleh datang temui anak-anak kita, tanya kepada mereka, nah apa yang sudah dipelajari hari ini, surat apa yang dipelajari hari ini. Bisa jadi mereka belajar, kita belum belajar. Mereka sudah pelajari huruf ini. Pak, Bu, kita mengharapkan, minta sama Allah agar kita menjadi keluarga Tuhan. Tunjukkan itu. Tunjukkan kalau kita memang ingin menjadi keluarga Tuhan. Tanyakan pada mereka, ajak mereka. Nah, ayah belum bisa ngaji, ayah belum bisa baca Quran, ibu belum bisa baca Quran. Coba
Daripada manggil ustaz di luar sana, boleh kalau ada kesempatan. Tapi coba kita tanya pada anak-anak kita sendiri, agar mereka bangga. Mereka bangga dengan apa yang telah mereka dapati, dengan ilmu yang mereka miliki. Ternyata saya sekolah di sini, ternyata saya punya ilmu tentang Quran ini, ada faedahnya. Saya bisa ngajarin Abi, saya bisa ngajarin Umi, saya bisa tahu ternyata hal ini adalah hal yang benar dan baik. Kadang kita cuma pengen tahunya anak itu ngafal, tapi nggak mau tahu bagaimana hasil. Tanya pada mereka, apakah sudah benar yang mereka hafal? Tanya pada mereka, nah esensi dari surat Al-Fatihah ini apa? Nah esensi dari Al-Quran ayat yang kita baca ini apa? Tanya. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan semakin dekat dan kita akan tahu bahwasanya Al-Quran itu bisa masuk dalam hatinya atau tidak. Setelah menghafal surat Wailul lil mutaffifin, apa? Wailul celaka bagi al-mutaffifin. Manhum, siapa itu al-mutaffifin? Orang-orang yang curang. Tanya, habis ngapain? Habis belajar surat Al-Mutaffifin. Tanyain, memang apa Al-Mutaffifin? Sambil kita baca terjemahnya. Nggak ada alasan kita bilang jadi nggak bisa, saya nggak bisa ngaji, saya nggak tahu ngajarinnya bagaimana. Nggak ada alasan. Buku banyak di luar sana, Quran banyak terjemah. Kita tahu anak kita ngafalin apa. Cuma kadang kita nggak mau effort untuk ngajarin anak kita, untuk nanya anak kita. Anak kita bisa belajar Al-Mutaffifin. Mungkin anak kita baru ngafal. Kita ajak mereka untuk masuk esensi makna Al-Mutaffifin ini. Nah, apa maksud Al-Mutaffifin? Orang-orang lucu, celaka. Lihat, nanti kalau kamu jadi pedagang, jangan kamu jadi pedagang ya. Apa sulitnya kita mengajarkan teori-teori Islam? Bukan mengajarkan teori-teori barat, bukan. Tapi kita ajak biar mereka semakin dekat dengan Quran dan mereka yakin bahwa memang Al-Quran yang dipelajari ini benar. Bukan hanya sekedar dustur untuk dibaca saja, bukan. Tapi memang untuk diamalkan. Dan itulah yang saat ini hilang Bapak Ibu sekalian. Yang saat ini hilang. Al-Quran hanya dibaca namun tidak dipahami maknanya dan tidak diamalkan. Kita lihat. Maka Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan perhatikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang menjadi sahabatnya. Dan tidak mungkin sahabat akan memberitahukan rahasianya kecuali jika ia benar-benar dekat. Kalau kita tidak bisa beramal dengan Al-Quran, artinya kita belum benar-benar dekat dengan Al-Quran. Belum. Coba berapa hari, berapa kali dalam sehari kita membaca Al-Quran, berapa ayat yang kita baca. Selanjutnya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, Al-Quran, dan merendahkan yang lain juga dengan kitab ini. Kita akan sampaikan nanti di akhir bahwasanya ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran bagi mereka sebagai penolong, dan juga ada yang menjadikan Quran sebagai salah satu yang membinasakan mereka. Oke, masuk. Kita akan lihat sedikit teman-teman sekalian. Mungkin ada yang pernah lihat, kita murojaah awal. Bismillah, sinyalnya bagus.
Kan? Ini anak yang buta ya, buta, yang baju merah ini buta. Nah, teman-teman sekalian, tadi anak tersebut adalah anak yang buta. Dia setiap seminggu diantarkan oleh ayahnya pergi jauh untuk menghafalkan Quran. Ternyata begitu dia sampai ke tempat syekhnya, hanya mempelajari satu ayat fakat, satu ayat aja. Tapi itulah yang membuat dia menjadi sebuah kebahagiaan. Allah ambil penglihatannya, kemudian Allah ganti Allah isi hatinya dengan Quran. Dan ketika ditanya apakah engkau ingin ketika penglihatan dikembalikan, kata dia apa? Tidak. Kenapa? Karena saya berharap agar Allah ganti penglihatan ini dengan surganya Allah Ta'ala. Jadi jangan kita punya harapan menghafalkan Quran saja cukup, tidak. Dan kita harus punya niat menjadi penghafal Quran yang masuk surga. Karena banyak penghafal Quran yang tidak masuk surga. Maka kita harus masuk surga. Niatkan dalam diri kita. Tidak cukup bagi kita untuk menjadi seseorang yang menghafalkan Quran saja, tidak. Tapi harus benar, harus lurus dan bisa masuk surga yang Allah. Kita masuk pada bab tentang karakter Quran. Lihat teman-teman sedikit. Ini ada salah satu video yang suaranya akan menjadi sedikit. Ini sudah. Dia tahu apa? Apa dia tadi bilang apa? Pengen apa? Padahal di lehernya ada peluru. Di lehernya ada peluru. Selong-selong. Tapi dia bilang apa? Saya ingin sholat maghrib. Habis ini nggak ada teman-teman yang udah aja masih nanggung pus reng. Tinggalin. Salih maghrib, salih. Nanti zuhur, salih zuhur. Bila perlu orang-orang yang berada di sosok pertama ini, biar apa? Biar menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan Quran.
Termasuk yang kedua, sebelum kita tutup teman-teman sekalian, kita lihat lagi. Ini ada sebuah video luar biasa dari teman-teman ini. Mereka tidak punya gadget seperti kita, tidak punya waktu luang bermain seperti kita, tidak punya teman-teman bermain Lego, bermain Hot Wheels, main layangan. Yang mereka punya adalah Al-Quran yang ada di dalam hati mereka. Bahkan mushaf mereka dibakar, diumpetin agar tidak kedapatan. Mereka untuk menghafalkan Quran penuh dengan kesulitan. Tak ada lampu di waktu malam, tak ada makan siang yang enak, teman-teman sekalian. Tapi Al-Quran masuk ke dalam hati. Bahkan dalam kondisi setelah tertimpa reruntuhan, sambil dibalut, sebenarnya banyak video yang lain tapi saya tidak tayangkan. Sambil dibalut, sambil mengerja. Karena itulah yang bisa menenangkan hati mereka. Al-Quran yang bisa menenangkan hati. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajat 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun." Sesungguhnya maka ini adalah karakter mukmin sejati. Dan ini menjadi ending pertemuan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan seorang mukmin sejati sebagai karakteristik yang akan kita jalani setelah pertemuan hari ini. Tanamkan baik-baik teman-teman. Allah katakan dalam surat Al-Anfal, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum, bukan lagi nama-nama Allah, bukan lagi nama Allah dijadikan bahan-bahan candaan, bukan nama Allah dijadikan bahan perolok-olokan. Tapi ketika nama Allah sudah disebut, bergetar hati mereka. Ingat akan kekuasaan Allah, ingat akan Rabbul Izzati wal Jalala, ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, keimanan mereka bertambah. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Apa artinya tawakal? Menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, menyerahkan rezekinya hanya kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bingung cara mendidik anak, maka salah satu caranya adalah minta sama yang bisa menjaga. Ini karena kita lupa, kita suka ikhtiar sendiri, suka ngerasa mampu sendiri. Nanti kamu selesai sekolah, pulangnya ikut les, udah ikut les di privat
diprivatin lagi, hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad, hari Sabtu lanjut lagi eskul, habis itu masih ada bimbel lagi, ikut kursus ini lagi, pulangnya ikut les ini lagi. Tapi orang tuanya lupa untuk menitipkan dengan yang satu, minta pertolongannya yang satu. Siapa itu? Allah. Maka salah satu cara agar semua usaha kita tidak sia-sia adalah kita minta sama yang punya dan yang bisa meluruskan dan memudahkan usaha kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan pada Allah Subhanahu wa ta'ala bertawakal. Siapa mereka orang-orang mukmin itu? Orang-orang yang mendirikan sholat. Maka adik-adikku sekalian, akhwat, ikhwan, jangan pernah tinggalkan sholat. Apa? Sholat. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau safar, kalau main jauh, jangan lupa bawa sarung misalkan. Jadi pas waktu celananya kotor atau apa bisa ganti. Sholat yang utama. Kemudian setelah itu, dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah, ya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maka karakter Quran di sini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan adalah mereka orang-orang yang ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mudah dalam mengingat Allah. Bahkan hati mereka gemetar, mereka menangis, namun hati mereka lembut dan juga tenang. Bukan mudah marah, bukan mudah berburuk sangka. Mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk dalam sholat. Kalau sholat jangan nyolek-nyolek temannya, kalau sholat jangan gangguin temannya, khusyuk, jangan bercanda. Kemudian mereka juga jauh dari perbuatan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memberikan persaksian yang benar, dan menunaikan amanah. Bapak Ibu sekalian, bukanlah aib bagi kita untuk memeriksa apa yang ada di handphone anak-anak kita. Ya, periksa apa yang mereka buka. Jaga mereka melalui setiap akses-akses yang memungkinkan kemaksiatan itu masuk. Jaga mereka. Namun perlu juga kita kasih yang dilarang banget, enggak. Jangan sampai terlalu dilarang. Kenapa? Bapak Ibu ini perlu kasih tahu, dalam satu kelas parenting, anak-anak usia remaja itu sifatnya komunal. Apa komunal? Komunal itu senang berkumpul dengan seusianya. Makanya tidak sedikit dari mereka ketika orang tuanya melarang melakukan sesuatu dan ini bertentangan dengan teman-temannya, mereka akan lebih cenderung memihak pada teman-temannya. Kenapa? Karena mereka punya tadi, wah, gua nggak mau ketinggalan nih. Teman-temannya cerita tentang tadi anomali. Yang satu temannya nggak tahu misalkan, ya. Akhirnya ketika berkumpul main sama teman-temannya, yang satu tadi dikelecehin. Atau misalkan, wah, anak-anak yang lain nih nonton film Jumbo dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua harus tahu yang namanya bagaimana mendidik di sini. Bukan kita lepas. Wah, nanti dia anaknya izin mau nonton bioskop atau apa, kita tidak izinkan, tidak masalah. Itu boleh, bagus. Tapi kita carikan solusi yang lain. Bagaimana kita dampingi anak kita? Jangan udahlah kita larang, kita tidak memberikan solusi. Nah, akhirnya anak-anak ini punya pandangan, kok saya di rumah tidak dibolehin. Akhirnya ketika di luar juga dipermasalahkan. Disuruh ngaji setiap hari, tapi kita tidak memberikan contoh. Nah, maka ini adalah hal yang harus sama-sama kita jadikan sebagai fondasi. Nah, ngaji. Ayah, ibu juga ngaji. Kita sama-sama ngaji. Anak-anak nggak ada alasan. Ya, anak-anak nggak ada alasan. Kenapa Pak Bu harus kita kasih contoh? Karena anak-anak sekarang itu kritis. Beda dengan anak-anak dulu. Kalau dulu mungkin zaman kita, zaman saya kecil atau zaman Bapak Ibu, ketika disuruh orang tua lebih ke arah manut.
iya, udah ikutin aja. Tapi kalau anak-anak sekarang enggak, mereka akan tanya, kenapa sih ini sih, lo jawab dulu. Jawab, kenapa? Karena mereka mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber dan media. Jadi inilah yang harus kita ajar. Oh, ternyata media ini tidak benar. Nah, inilah orang tua. Orang tua harus mengembalikan fungsi dan tupoksinya sebagai pemfilter utama dalam setiap berita. Jangan sampai orang tua tidak dipercaya. Ya. Bukan sekarang banyak anaknya duduk, orang tuanya duduk sama-sama megang handphone, selesai. Ya, apa yang terjadi jika anak tidak dekat dengan orang tua? Maka anak akan lebih cenderung ketika mereka mendapatkan informasi bertanya dengan temannya. Ketika dia bertanya dengan temannya, apakah temannya membenarkan atau tidak? Apakah temannya ketika ditanya informasinya jelas atau tidak? Nah, yang ada bisa disalah-salahkan. Tapi kalau anak tersebut dekat dengan orang tua, ketika dia mendapatkan informasi dari berbagai media, maka dia pasti akan tanya kepada orang tuanya. Mah, emang benar ya begini? Mah, emang pacaran gak boleh ya? Mah, emang ini hukumnya begini ya? Maka si anak akan lebih gampang mendapatkan informasi yang sudah terfilter dengan baik. Tapi kalau mereka tanya dengan teman-teman, mereka tanya dengan YouTube, lihat di luar sana live streaming luar biasa banyak. Mereka punya TikTok, dibuka TikToknya masing-masing, dipelajari yang ada di TikTok semuanya. Ya, akhirnya peran orang tua dalam mendidik akan kalah. Kenapa? Bapak nggak asik, oh nggak tahu, atau orang tuanya juga ternyata sibuk TikTokan. Nah, maka ini teman-teman sekalian, dalam membentuk generasi Qur'ani secara bersama-sama yang kafah adalah kita coba. Tidak ada kata terlambat dalam belajar, tidak ada. Wallahi tidak ada. Bukan termasuk aib jika kita tidak bisa ngaji kemudian kita belajar ngaji, bukan aib. Justru itu adalah kemuliaan. Dan perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kalau kita mau mendapatkan jalan petunjuk dari Allah, maka caranya adalah kita harus jahadu terlebih dahulu. Berusaha dulu, sungguh-sungguh dulu, baru kita bisa mendapatkan atau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kemudahan tersebut. Tadi terakhir sebagai penutup closing statement, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah untukmu, menjadi penolongmu dan juga pembelamu, dan juga Al-Quran ini bisa menjadi musuh bagimu. Maksudnya bagaimana? Kalau Al-Quran yang kita baca, kita amalkan, ini dia akan menolong kita. Tapi Al-Quran yang kita jadikan Al-Quran ini sebagai salah satu cara untuk kita mencari dunia saja, kita tidak mau mengamalkan Quran, ya, atau bahkan meninggalkan Quran dan mengolok-olok Quran, maka Al-Quran ini bisa menjadi musuh bagi kita sendiri. Dan di akhirat nanti, perhatikan, ada 3 golongan yang akan diseret pertama kali ke dalam neraka. Di antara mereka adalah qari'ul Quran. Ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, di antara mereka adalah qari'ul Quran. Ditarik, dibawa mereka, diseret. Ya. Ketika mereka di hadapan Allah, tanya, kenapa? Apa yang telah kamu lakukan dengan usahamu? Kemudian mereka bilang apa? Saya menghafalkan Quran dan mengajarkannya. Kemudian Allah katakan apa? La kadzab, engkau telah berdusta. Engkau mempelajari Quran agar engkau bisa disebut qari, engkau menjadi orang yang alim, engkau disebut sebagai orang yang bisa mengajarkan Quran, dan engkau sudah mendapatkan laqab tersebut. Engkau sudah mendapatkan pujian tersebut, mengajarkan Quran, mempelajari Quran agar bisa disebut hafizul Quran. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
kita pelajari Quran agar kita bisa masuk surga yang Allah Ta'ala. Tanamkan ini baik-baik agar tidak ada hal yang menjadi masalah dalam diri kita. Biarkan orang lain menghina kita. Yang penting kita baca Quran, murojaah untuk Allah. Ya, untuk siapa? Untuk Allah. Agar Al-Quran tidak menjadi musuh bagi kita di hari akhir nanti. Ada makna yasaluni berqaulakum. Ini yang bisa kami sampaikan teman-teman sekalian. Semangat menjadi seorang yang memegang Quran. Nah, kalau Ustaz bilang hello boleh jawab hai ya. Hello. Hello. Apa yang saat ini sudah dititipkan, yang kelas 6 mau lulus, yang kelas 5 mau naik kelas 6 dan seterusnya. Jaga Quran tersebut, lindungi dalam hati kita, karena selama Al-Quran itu ada di hati kita, selama itu pula pertolongan Allah akan selalu ada untuk kita. Setiap antum mau melangkah, ucapkan bismillah. Setiap antum ada waktu luang, jadikan kesempatan itu untuk murojaah. Lindungi diri kita dengan Al-Quran, minta pertolongan Allah. Jadikan Al-Quran sebagai fondasi untuk kita berkehidupan. Nah, ajak teman-teman kita yang belum bisa ngaji untuk bisa ngaji. Bila perlu, kita menjadi agen-agen yang akan mengajarkan Quran di keluarga kita, di saudara-saudara kita, dan juga di lingkungan rumah-rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah pertemukan kita di surganya Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di surganya Allah Ta'ala. Allah jadikan kita sebagai penghafal Quran yang masuk surga. Allah jadikan kita sebagai penghafal Quran yang masuk surga. Allah jadikan kita sebagai penghafal Quran yang diterima amal ibadahnya dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan guru-guru kita, biar Allah jaga mereka, jaga hati mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga firdausnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Hadza ma tayassara li lakum. Akhtafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.